Berarti benar ya ada istilah itu di balik seorang suami yang sukses juga sukses atau mendukung di belakangnya. Bukan istri-istri tapi istri gitu, gitu ya. Saya salah ya. Satu istri ya. Iya benar. Gitu Mas Afan. Kemudian di masa seperti sekarang ya Mas Anas ya. Tadi 4 tahun untuk Juragan Tas, 8 tahun untuk El Ghozi ya. Yes. Kalau dibandingkan dengan kemarin masa sebelum pandemi, terus kemudian dalam 2 tahun terakhir kan pandemi juga memang dirasakan semua orang ya. Yes, benar. Itu dampaknya seperti apa? Kemudian bagaimana juga caranya untuk menyiasati supaya El Ghozi maupun Juragan Tas ini tetap berkembang dan tetap eksis untuk konsumennya. Iya. Gini Mas Afan, ini ada cerita menarik ya. Cerita menarik. Bahkan ketika masa pandemi ini saya bilang Juragan Tas ini tambah survive. Gitu. Yes. Kalau saya melihat banyak usaha-usaha yang tutup gitu ya. Tapi Juragan Tas ini tambah survive. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi gini. Saya percaya bahwasanya ketika saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan, saya nggak akan kembali ke orang lain. Akan tetapi saya akan gali dalam artian di setiap kesusahan itu, ibaratnya kemarin ada pandemi gitu ya, saya ngezoomnya bukan di situ. Saya nggak mau tenggelam seperti orang-orang lain gitu ya, sambat ngalor ngidul pasar sepi dan lain sebagainya. Saya nggak mau tertidur di situ. Akan tetapi saya fokus apa yang bisa saya kerjakan. Ketika itu seperti itu. Jadi saya fokus terhadap apa yang bisa saya kerjakan, bukan apa yang tidak bisa saya kerjakan. Jadi terus melihat celah ya, gimana kita bisa mengambil. Ya, jadi saya bahkan di masa pandemi itu memang sempat turun secara omset ya, bahkan turunnya hampir 60%, tapi cuma 1 bulan. Iya, cuma 1 bulan. Setelah itu survive terus sampai sekarang alhamdulillah. Jadi ketika itu ketika pasar sepi gitu ya, saya berinovasi banyak hal gitu ya tentang produk pertama, tentang produk dalam artian lah biasanya produk-produk yang apa ya, kalau yang dibutuhkan di saat ekonomi sepi itu biasanya yang benar-benar yang dipakai keseharian orang-orang itu gitu kan. Saya melihat ini ada produk tertentu yang mana tidak efek ketika adanya pandemi. Nah, di situ saya fokuskan di situ, saya kejar di situ gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya fokus membenahi manajemen gitu ya. Manajemen ya. Ya, jadi gini Mas Afan, Juragan Tas ini ngapunten tidak sama dengan toko-toko yang lain bagi saya. Ini saya manage dengan baik gitu ya. Saya manage dengan baik di sini karena ada 80 orang yang kerja di Juragan Tas gitu ya. Jadi bisa nggak bisa saya harus membentuk sistem bisnis atau membentuk sistem perusahaan. Jadi biar saya ini tidak sendiri gitu ya. Kalau mungkin dulu saya ini nggak bisa ketawa, terus terang Mas Afan, dulu itu nggak bisa ketawa karena pusingnya. Tapi sekarang saya banyak tertawa, banyak ya have fun lah ya, karena alhamdulillah sedikit demi sedikit sistem itu sudah bisa kita kerjakan, bisa kita aplikasikan. Intinya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi Mas ada trik-trik khusus yang dipakai tadi ya. Di antaranya lebih memilih barang yang memang benar-benar dibutuhkan. Benar ya. Di momen-momen pandemi ini benar ketika kita fokus di fokus terhadap sambatnya orang-orang atau mungkin mengeluhnya orang-orang, pasti kita juga akan jatuh juga. Tapi kita harus bisa melihat sisi yang bisa kita kerjakan. Ya, ketika itu membenahi manajemen. Tapi yang paling penting Mas Afan, yang paling penting itu membenahi diri sendiri. Gitu ya. Ya, didikte atau ditanamkan dalam benak saya, bisnis itu perkara SDM owner. SDM owner. Yes, bisnis itu adalah SDM owner. Jadi maju dan tidaknya sebuah bisnis itu seberapa kuatkah karakter seorang owner. Jadi di situ saya lebih banyak mencari atau mengupgrade diri saya gitu ya, mencari orang-orang hebat gitu, dalam artian saya lihat teman, saya dekati, kita ajak sharing. Intinya yang membangun diri saya lah. Saya percaya ketika saya ini sudah bagus gitu kan, otomatis saya mikir teman-teman itu saya itu sebagai gerbong ya, sebagai lokomotif gitu ya. Jadi ketika kepalanya itu bagus, kepalanya tetap tegak, kepalanya kreatif dan lain sebagainya, saya pikir yang belakang-belakang itu akan ngikuti kok sebenarnya. Jadi perkaranya adalah ownernya itu bagaimana gitu ya, kualitas ownernya bagaimana.
Berarti kalau saya lihat kesimpulannya adalah walaupun kita sukses, kita nggak boleh malas untuk tetap belajar. Ya, gitu ya. benar. Bagi saya sukses itu bukan banyak uang kok Mas Afan. Loh bener, sukses itu bagi saya adalah ketika kita bisa mengupgrade diri kita yang awalnya nggak bisa komunikasi dengan baik, sekarang bisa komunikasi dengan baik. Terus dulu cuma ada 1 karyawan, 3 karyawan, sekarang ada 80 karyawan. Saya pikir di situ suksesnya. Bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Saya pikir itu sukses. Kalau hanya uang, yes itulah gak enak. Yes seperti itulah. Uang itu Iya. Benar. Berarti memang ada hal lain ya. Benar Mas. Benar sekali. Kemudian kalau tentang produk tadi ya, saya kan juga tertarik. Kalau tadi Mas Anas bilang itu adalah mencari barang yang memang paling banyak dibutuhkan oleh konsumen. Itu dalam arti nanti juga akan mengikuti tren ataukah menciptakan tren sendiri? Misalnya model, kebutuhan. Misalnya kalau sekarang lagi model tas A, kemudian kita ikut A, atau mungkin kita menciptakan tas yang AB. Iya benar. Jadi kita ada di situ tercantum di visi misi kita itu rilis cepat. Jadi gini, awalnya kenapa kok Juragan Tas ini murah gitu ya? Kenapa Juragan Tas ini murah kok banyak? Mungkin Mas Afan tahu sendiri lah, toko-toko kita alhamdulillah paling ramai lah di antara toko-toko yang lain gitu ya. Jadi kita memang menonjolkan di produknya gitu ya. Produknya itu benar-benar up to date. Mari kita hadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah murah. Memang kita bisa jual murah. Kenapa kok murah? Biasanya kan murah itu identik dengan murahan gitu ya. Enggak, tapi kenapa kok kita bisa murah? Jadi gini, kita memotong rantai. Jadi dulu orang belanja tas sepatu sandal dari Surabaya gitu ya. Kalau saya mikir bagaimana saya bisa menghadirkan sebuah produk yang bagus yang bisa saya jual murah gitu kan. Saya mikir, oh ini saya harus motong rantai nih. Ya kan, dari motong rantai tak lihat-lihat itu dari kita belanja dari Surabaya. Surabaya belanjanya ke Jakarta. Ya kan, Jakarta belanjanya langsung ke pengrajin. Oh ini sudah ambil keuntungan nih dari beberapa orang ini, ya kan? Nah, saya mikir, wah ini nggak bisa kalau saya ambil dari Surabaya, otomatis saya nggak bisa jual lagi nih. Kita nggak bisa bersaing sama pasar gitu kan. Akhirnya saya langsung ke pengrajin, gitu ya. Jadi kayak saya kenapa kok murah? Karena kita langsung bikin sendiri Mas Afan. Jadi kita bikin di pengrajin kita sendiri. Jadi wajar ya kalau barangnya harganya murah tapi kualitas gak murah. Benar. Bisa dibandingkan lah Mas Afan, bisa bandingkan. Kita murahnya ya karena kita membuat sendiri Mas Afan produk-produk itu. Iya, gitu. Oke. Kemudian sampai saat ini kalau di seluruh Banyuwangi kan tadi rencananya pengennya kan go nasional Indonesia. Yes, ya insya Allah doakan Mas Afan. Ya, nanti saya sama Mas Arif itu ada di dalamnya ya Mas ya. Biasanya Mas Arif. Ya, soalnya tadi mikir gini, pasti juga mencermati ya. Ini kalau kita itu di Banyuwangi ini sudah ada berapa cabang atau mungkin tempat-tempat binaan yang sampai saat ini dinaungi oleh Elgosi dan juga Juragan Tas ini? Iya. Jadi kita kalau dari kantor sendiri itu ada cabang pribadi itu sekitaran 8 ya, 8 di Banyuwangi. Cuman kita juga bermitra ya, bermitra. Dan itu totalnya kalau dijumlah seluruhan adalah 14. Ada sekitaran 14. Iya. Sebenarnya kalau bicara permintaan bermitra itu banyak sekali Mas Afan. Bahkan ketika kita rilis di awal Juragan Tas berdiri itu, ketika kita rilis kemitraan itu 1 bulan itu bisa buka permintaan itu sampai 6. Sampai 6 orang. Dan itu modalnya enggak sedikit loh Mas Afan. Tus-tusan juta gitu ya, tapi kok banyak orang yang punya uang gitu loh. Berarti mereka menabung Mas. Mungkin lah. Tapi ketika itu saya nggak menerima semuanya Mas Afan, karena saya mikir ini sebuah tanggung jawab yang besar gitu ya. Saya nggak mau menerima uangnya saja, kan, tetapi saya mikir tanggung jawabnya ini bagaimana ke depan, karena saya harus menyiapkan nih, ya kan, karena nggak bisa saya kerja sendiri karena wah ini tanggung jawab yang besar. Saya berpikir sendiri ya geletak aku. Intinya seperti itu. Jadi ketika itu saya terima cuma berapa gitu Mas Afan, 2 atau 3 mitra, karena saya menyesuaikan dengan kemampuan kita. Iya. Kalau kita orientasinya keuntungan, itu tak buka kabeh Mas Afan. Akan tetapi orientasinya adalah saya mikir tanggung jawab saya setelah ini bagaimana. Intinya seperti itu. Nama baik saya nggak mau digadaikan Mas Afan. Kalau digadaikan diperbankan oke lah ya. Tapi digadaikan ke orang lain nggak mau lah ya. Iya. Kemudian saya itu pernah pergi ke suatu tempat ya, Mas di Banyuwangi lah.
saya tuh masuk ke outlet. Kalau saya kan selama ini lebih ke ini sih, ke outlet yang ada di Cangaan kan. Iya, benar. Cangaan itu dulu. Kemudian sekarang yang lebih dekat dengan saya kan ada di Srono. Ya, Di benar. Srono. Saya beberapa kali ke situ. Nah, saya tuh pernah pergi ke satu tempat, itu brandingnya itu di depannya itu mirip sekali dengan Juragan Tas. Ya benar, depannya Juragan dengan corak yang sama, warna yang sama. Cuma ternyata belakangnya kalau di sini tas ya, di situ X lah, anggap saja gitu. Pernah nggak merasa tersaingi dengan hal seperti ini yang dikatakan menembak lah? Gini Mas Afan, saya benar-benar gini, saya berusaha sebisa mungkin saya selalu mengonsumsi hal-hal yang positif. Jadi saya nggak mau membiarkan pikiran-pikiran negatif itu merasuki pikiran saya, karena itu percuma bagi saya gitu kan. Ketika Mas Afan menyampaikan seperti itu bagi saya adalah sebuah apa ya, semakin banyak orang yang membuka seperti saya ini, malah terkenal ya kan, dalam artian kalau mau butuh tas sepatu sandal banyak di daerah sini gitu kan. Bahkan saya bilang kalau bisa bermitralah dengan kita gitu ya, dalam artian kita support barangnya gitu kan. Jadi seperti itu. Saya nggak bahkan Mas Afan ketika mau buka sendiri, wah saya malah seneng. Kita deketi, Mas, nggak pengen barang seperti ini ya, ambil dari kita gitu aja, murah gitu. Bisa. Jadi bagi saya semua semua pesaing saya itu adalah teman lah ya, teman saya bener. Teman saya, nggak mau musuh satu bagi saya kebanyakan Mas Afan, saya pengen banyak teman gitu. Berarti tetap berpikir positif ya. Ya, intinya jangan sampai kita membiasakan mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Tidak mendidik sama sekali lah untuk untuk kita lah. Rugi, pasti kita akan rugi. Iya. Kemudian ini loh, dari tadi kan kalau saya tahunya kan ada Elgosi, ada Juragan Tas ya. Ya, kok bisa sih, kenapa sih ada dua nama, nggak satu nama saja? Misalnya cukup Elgosi atau Juragan Tas saja, padahal ownernya adalah sama. Iya. Kenapa? Apa ini ya? Jadi gini Mas Afan, kita itu kan sebenarnya grup ya, ada grup yang namanya yang membawai Juragan Tas dan Elgosi itu kan grup namanya Kaizen Group gitu ya, Kaizen Group. Jadi Kaizen Group itu sebuah grup yang di bawahnya ada unit-unit usaha yang lain. Intinya seperti itulah, ketempatan ada dua merek, Juragan Tas dan Elgosi. Intinya seperti itu. Dan doakan aja lah Mas Afan, kita bisa membuat usaha-usaha yang lain, walaupun tapi nggak hanya di tas saja lah ya, pakaian usahakan, tapi di usaha-usaha yang lain. Intinya saya gini loh, saya berpikir saya dikasih Allah sebuah kelebihan membuka usaha selalu sukses gitu ya. Lancar. Saya mikir karena passion saya ada di situ gitu ya. Ya itu yang saya jadikan sebagai alat berjuang saya. Gitu ya. Alat berjuang saya untuk bermanfaat ke orang lain itu ya di situ lah, saya memanfaatkan betul, saya maksimalkan betul. Oke. Kemudian tentang nama. Saya juga pengen tahu sih, nama Elgosi sama Juragan Tas ini apakah memang nama dari apa itu tadi? Apa? Kok saya lupa sih namanya. Apa sih, satu lingkaran itu apa sih, jaringan ya? Iya benar. Apakah itu nama dari jaringan sana atau memang ada secara khusus kenapa yang ini namanya Elgosi, kenapa yang ini namanya kok Juragan Tas gitu? Biasa ya, kalau biasanya awal-awal orang usaha itu biasanya kalau membuka usaha itu dinamakan anaknya gitu ya. Ya ketepatan kan anak saya namanya Ahmad Kaizen Elgosi. Akhirnya Gozinya saya ambil sebagai nama tokonya, Kaizennya saya kasihkan grup gitu ya. Kaizen itu maknanya luar biasa, Mas Afan. Kaizen itu menyimpan makna yang luar biasa. Kaizen itu intinya adalah bagaimana kita dari hari ke hari itu tambah baik lagi. Nah, jadi nama Ahmad Kaizen Elgosi itu sebenarnya nama-nama pejuang semua itu. Oh, nama pejuang. Iya, sesuai dengan karakter sayanya. Saya ini orangnya semangatnya full gitu ya, semangatnya full gitu. Jadi benar-benar fighter, berjuang ya. Iya, benar. Orang menyebut saya itu fighter. Ya, karena orang yang pantang menyerah. Ya, bagi saya itu tantangan Mas Afan, dan ketika saya bisa melewati itu ada keasikan yang luar biasa yang saya dapatkan. Gitu. Kemudian kalau nama yang satunya Juragan Tas. Juragan Tas itu ya syukur nyeplos aja lah. Saya mikir gini, biar customer itu bisa mengingat gitu ya. Dalam artian itu toko barokah itu kan biasanya juga mau jual apa gitu kan. Kalau Juragan Tas itu berarti kan jualan tas. Pasti kan nggak mungkin
jualan sego pecel atau enggak kan enggak mungkin gitu ya. Jadi saya pengen ketika orang menyebut itu langsung paham apa yang dia jual. Jadi juragan tas gitu, itu seperti itu. Nyatanya sampai sekarang memang melekat ya, gampang diingat. Beli tas di mana sih? Udah sana aja juragan tas. Gampang diingat ya. Benar. Ini kemudian untuk memberikan motivasi kepada masyarakat ya, khususnya yang ada di Ceruring atau warga mungkin generasi muda lah, yang selama ini merasa mau usaha masih males, pengen membuka sesuatu yang baru itu masih ogah-ogahan. Nah, ini motivasi yang bisa diberikan oleh Mas Anas untuk mereka. Bagaimana nih Mas? Gini Mas Afan, saya kalau bicara dengan saya ini panjang pasti, karena saya ini senang diajak ngobrol gitu. Jadi gini, teman-teman yang sekarang masih galau bahasanya ya, dalam artian ayolah kita berbisnis. Berbisnis itu bukan kesannya kayak besar, enggak lah. Bisnis itu kita bisa mandiri, yang penting kita bisa membiayai diri kita, entah itu dengan jualan sederhana apapun itu bisnis bagi saya, dan itu harus kita lakukan. Jadi gini Mas Afan, sekarang ini sebenarnya kesempatannya sangat luar biasa ya kan, dibanding mungkin 10 tahun yang lalu. Dulu identik orang yang mau buka usaha itu harus punya modal, paham ya? Iya. Ya, kalau dunia sekarang ini tanpa modal sudah bisa jualan. Ya dulu saya bingung, orang yang mau menjamin saya untuk bisnis itu Masya Allah nggak ada yang percaya dengan saya. Bahkan ngapunten ketika itu orang tua saya nggak percaya dengan saya, ya kan, karena belum ada bukti. Lah sekarang ini dengan adanya digitalisasi, orang sekarang ini luar biasa kesempatan untuk berbisnis. Contohnya apa? Contoh nih, Mas Afan istrinya hobi membuat makanan gitu ya, roti atau apa gitu ya. Dulu ketika mau bisnis roti itu kan wah ini harus modalnya dari mana gitu ya, besar. Terus nanti kita harus punya toko gitu ya, dan toko itu sewanya udah berapa gitu ya. Terus nanti kita ada biaya-biaya yang lain harus memasarkan. Kalau sekarang kan tidak. Mas Afan bisa melihat istrinya ningburi itu ada di dapur itu ada apa, mungkin ada tepung, ada apa ya, kita manfaatkan itu. Setelah selesai kan bisa langsung difoto gitu kan, foto diupload di sosial media, terutama di Facebook dan sebagainya, kan langsung laku itu Mas Afan. Jadi tak pikir sekarang ini kesempatan untuk berwirausaha, berbisnis itu sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali. Jadi kalau ini nggak kita manfaatkan, juga bisa jadi reseller gitu ya. Nggak harus. Berarti kalau saya mau jadi resellernya Juragan Tas bisa ya? Sangat bisa sekali. Silakan nanti ke rumah langsung daftar reseller. Habis ini Mas Arif ya. Habis ini kita manfaatkan nanti. Oke. Baik Mas Anas, terima kasih banyak ya. Banyak sekali yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk ke semua warga yang ada di Banyuwangi, masyarakat yang di Banyuwangi, supaya mereka ini tidak merasa malas atau merasa down dengan di masa pandemi seperti sekarang. Ya benar. Dan mudah-mudahan juga kehadiran Mas Anas di sini juga memberikan motivasi juga buat kita semuanya. Baik, terima kasih Mas Anas. Ada satu hal, mohon maaf ini ada satu hal. Apa? Jadi gini, sesuatu hal itu dimulai dari niat gitu ya, dari semangat. Jadi bukan karena uang, bukan karena orang tua yang sukses yang membuat kita sukses hari ini, akan tetapi bagaimana kita memperjuangkan mimpi-mimpi kita gitu ya. Mimpi itu nggak hanya dimimpikan saja, tapi perlu diperjuangkan benar. Nah, dalam perjuangan itu banyak sekali tantangan-tantangan dan lain sebagainya, dan itu kita tidak boleh mewek, nggak boleh pecundang. Kita harus benar-benar factor. Saya pernah mendengar satu kata-kata, orang yang mudah sumeleh itu mudah sukses. Orang Jawa itu bilang seperti itu, orang yang mudah sumeleh itu mudah sukses. Apa maknanya? Ketika kita punya sebuah impian, ya kan, setelah itu kita kerjakan, dalam artian impian itu kita capai gitu ya. Biasanya kan banyak menemui halangan-halangan. Ketika yang penting kita kerja keras terus lah, kerja keras terus. Intinya jangan sampai ketika kita menemui sebuah masalah dan akhirnya kita putus asa, jangan. Sumeleh itu dalam artian oke lah, ini saya perbaiki, saya evaluasi lagi, apa yang perlu saya perbaiki, jalan lagi, jatuh, jalan lagi. Insya Allah dengan hal-hal seperti itu kita akan sampai dengan impian-impian kita. Intinya seperti itu. Terima kasih Mas Afan. Terlalu banyak ya Mas Afan ya? Enggak juga. Nah, tadi kita sudah bersama dengan Mas Muhammad Saiful Anas yang merupakan owner dari Elgosi dan Juragan Tas, dan nantikan juga untuk podcast berikutnya di Inspirasi Ceruring Community. Selamat sore. Terima kasih.